Seperti biasanya, kita akan banyak diskusi. Saya akan mengutarakan beberapa fakta dan beberapa teori dan fakta. Ada teori, ada fakta, dan kemudian saya akan minta komentar Anda terhadap fakta-fakta itu. Apakah fakta itu bagaimana implikasinya untuk pengembangan masyarakat di Indonesia? Begitu kira-kira apa kita. Sorry, maaf. Kenapa jadi begitu? Sorry. Udah kelihatan ya layar saya lagi ya? Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Oke. Tadi salah pencet. Baik. Hari ini judul topik kuliah kita adalah ketidakadilan dan literasi digital. Jadi ada dua persoalannya, ada persoalan literasi digital dan ada ketidakadilan digital. Atau kalau bahasa sononya, kita berbicara soal digital divide dan digital inequality. Saya satukan saja istilah. Nanti mengapa saya satukan? Nanti ada alasannya. Kita akan berbicara digital divide dan digital inequality, dan kemudian kita akan berbicara soal yang bagaimana ini di Indonesia. Saya punya beberapa data tentang bagaimana situasinya di Indonesia sekarang dan perkembangannya. Kemudian kita berbicara soal, tentu saja karena ada persoalan dengan digital divided di Indonesia, maka kita perlu melakukan digital literasi. Dan di tengah-tengah ini semua nanti kita akan berbicara soal bagaimana implikasinya untuk pengembangan masyarakat. Kita akan berdiskusi soal itu. Jadi seperti minggu lalu, saya bercerita, Anda kemudian saya minta untuk mencari implikasi dari cerita itu terhadap pengembangan masyarakat di Indonesia. Itu yang mau kita, begitu cara kita mendiskusikannya. Baik, saya akan mulai dengan yang pertama. Saya bicara soal digital divided dan digital inequality. Ini ada satu definisi dari OECD yang mengutarakan bahwa digital divided itu disatukan. Maksud saya, ketika dia berbicara digital divided, di situ sudah ada juga digital inequality. Karena selama ini, kita kalau berbicara digital divided, maka biasanya kita bercerita, kalau kita bicara kesenjangan digital, maka kita berbicara soal perbedaan akses. Sedangkan kalau kita berbicara soal digital inequality adalah soal pemanfaatan. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi. Kalau kita berbicara digital divided, selama ini kita berbicara soal perbedaan akses. Artinya akses di kampung kami, di puncak gunung sana, itu pasti berbeda dengan akses di Bogor, di Jakarta, di sampingnya kantor Telkom, itu pasti beda aksesnya. Tapi kalau kita baca definisi OECD tahun 2001 ini, dia mengatakan bahwa itu sama saja. Digital divided itu ya implikasinya adalah digital inequality. Dia bilang, mengapa itu berbeda? Gap antar individu, jadi bisa saya mempunyai perbedaan dengan Anda. Rumah tangga di kota berbeda dengan rumah tangga di desa. Lembaga, artinya ada lembaga yang kaya, IPB kaya gitu, bisa menyediakan internet bagi mahasiswanya, walaupun agak lemot sedikit, tentu saja berbeda dengan lembaga lain.
Dan wilayah geografis, seperti saya katakan tadi, pedesaan pasti lebih rendah aksesnya. Perbedaan dalam hal apa? Perbedaan dalam hal berhubungan dengan kesempatan mengakses internet dan menggunakan internet. Jadi, selain mengakses, juga menggunakan. Selama ini orang berbicara kalau itu mengakses itu digital divided, kalau soal menggunakan hasil dari internet itu dikatakan sebagai digital inequality. Nggak apa-apa lah, nggak persoalan buat saya itu. Tapi kalau kita memakai definisi yang datang dari OECD ini, Overseas Economic Cooperative Development, kalau dia berbicara soal digital divided, ya sudah di situ sudah ada digital inequality. Karena selama ini kita katakan kalau soal digital divided itu hanya soal mengakses. Dan kita berbicara penggunaan, itu berbicara soal digital inequality. Gak apa-apa. Lalu, memang berbeda ketika kita berbicara soal digital inequality, maka kita berbicara beberapa, kalau tadi kan inequality itu menyangkut bagaimana menggunakan, bagaimana memanfaatkan informasi yang ada di internet. Maka siapa namanya itu? Martin mengatakan, nanti di belakang ada daftar pustakanya, silakan nanti dilihat. Dia bilang bahwa ketika kita bicara soal digital inequality, itu menyangkut berbagai hal. Saya buat saja situ bahasa Inggrisnya, saya pikir Anda tahulah, mengerti. Itu menyangkut inequality to technical means of internet users. Artinya ada orang yang secara teknis jago memainkan gadget, memainkan komputer, memainkan laptop dan segala macam, dia jago di situ. Jadi teknikal. Ada juga perbedaan dalam with regard to autonomy of use. Jadi artinya bagaimana dia memanfaatkannya. Apakah harus memanfaatkannya bersamaan, dia nggak bisa sendiri gitu. Ada orang yang pulsanya kuotanya bertimbun-timbun di HP-nya, ada yang tidak gitu. Ada yang harus ke kantor kalau mau berinternet. Artinya kalau dia harus ke kantor berinternet atau harus ke kampus harus berinternet, dia tidak otonom karena dia tergantung pada orang lain. Ada juga inequality with regard to skill internet users different regarding the level of their expertise, education, and technical skills. Ini menjadi berbeda lagi kan, bagaimana dia memanfaatkan apa yang di internet itu untuk kemampuannya. Ada juga inequality with regard to social support, bagaimana sekitarnya itu menjadi mendukung dia. Dan yang terakhir, dan ini sering sekali menjadi persoalan besar adalah inequality with regard to purpose of use. Ada orang yang membuka internet hanya untuk menonton YouTube, hanya untuk nonton drama Korea, hanya untuk dengar musik. Tapi ada orang yang mempergunakan ICT untuk keperluan macam-macam, untuk belajar, untuk mendapat materi yang baik, untuk kehidupan dia, untuk masak, untuk cari tahu soal pengobatan, soal pertanian, macam-macam lah. Jadi di sini dia persoalan itu. Jadi saya tidak begitu mempersoalkan digital inequality dan digital divided. Yang ingin saya katakan adalah dulu kalau kita berbicara digital divided, kita berbicara soal akses. Kalau digital inequality itu bagaimana memanfaatkan apa yang ada di internet itu, apa yang ada di ICT itu. Itu dia. Oke, sekarang mari kita lihat beberapa data di Indonesia. Beberapa data ini baru saya dapat kemarin dari Pak B. Saya akan tunjukkan pada kita.
Ada satu kerangka yang sangat bagus, ini digital inequality. Ada yang mencoba mengukur digital inequality, istilah dia sih tetap saja digital divided ya di Indonesia. Ada 2 indikator yang dipergunakannya. Yang dipergunakannya yang pertama adalah info density dan yang kedua adalah info use. Apa yang dikatakan sebagai info density? Info density itu adalah density itu kan apa namanya itu kepadatan ya, kepadatan informasi. Jadi ini yang biasa kita katakan sebagai digital divided, ini yang kita katakan biasanya sebagai digital inequality. Tapi lagi-lagi buku ini Amin yang nulis buku ini, bukan Amin, Kementerian Informasi mengistilahkan juga digital divided juga. Dua-duanya disatukan. Dia bilang begitu, di info density ada beberapa indikator. Indikator yang pertama adalah network dan pendidikan. Di network itu apa yang ditunjukkannya adalah itu jumlah BTS. BTS itu apa itu? Apa namanya itu? Tawar untuk internet. Jadi jumlah BTS 2G, ada jumlah BTS 3G, sama jumlah operator yang ada di daerah itu. Lalu unsur yang kedua dari info density itu adalah skill. Berapa murid SD, berapa SMP, SMA, dan mahasiswa dan perguruan tinggi. Ini yang dikatakan sebagai info density. Yang kedua yang dikatakan indikator dari digital inequality, digital divided itu adalah bagaimana mereka memanfaatkan informasi itu, info use, kepemilikan seluler, kepemilikan PC, presentasi penduduk yang memiliki dan segala macam. Dan kemudian presentasi pengeluaran biaya terhadap ICT itu. Jadi lagi-lagi ini masih soal lebih, kalau istilah kita yang lama memang ini lebih banyak digital divided. Maka muncullah per provinsi digital divided-nya. Dari 2 indikator ini, saya tidak akan membahas bagaimana mereka mengumpulkan data. Ada datanya dari data statistik, ada yang wawancara, ada yang dari Telkom dan segala macam. Mereka dapatlah itu, ada wawancaranya sekitar 100 orang per provinsi. Muncullah ini hasil perhitungan indeksnya itu. Jakarta mereka buat sebagai 100. Jadi ideal menurut perhitungan ini tentunya ya. Ideal menurut perhitungan itu adalah Jakarta. Jakarta itu 100, dia kasih 100 indeksnya. Mari kita lihat. Yang paling tinggi 100 Jakarta. Kemudian yang kedua itu adalah Jogja, langsung 65. Yang paling kecil itu Papua. Indeksnya paling kecil, rendahnya. Paling kecil indeksnya. Jadi kita bisa lihat di situ. Anda bisa lihat sekarang provinsi Anda di mana itu. Dari mulai atas sampai bawah. Sekali lagi ya, ini satuannya adalah provinsi. Satuannya adalah provinsi. Barangkali bisa juga Anda lihat saya tinggal di Sumatera Utara, tapi kabupatennya jauh. Tapi jadi satuannya bukan apalagi sampai ke kecamatan, enggak, satuannya adalah provinsi. Bisa kita lihat di sini, langsung Jogja, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Bali, Banten. Banten lebih hebat daripada Jawa Barat. Lalu Sulawesi Utara, Riau, dan segala macam. Yang di sini lihat yang di bawah ini. NTT, Papua, Kalimantan Barat, Papua Barat ada di sini. Inilah gejala digital divided di Indonesia. Bayangkan Jakarta 100 dengan indikator tadi,
Papua itu cuma 0, Nusa Tenggara Barat itu berapa ini? 9,23. Ini gejala kesenjangan di kita. Senjang. Mari kita lihat data lain. Ini data yang juga baru. Menarik, data ini mencoba melihat perkembangan. Lihat ini ya, ini data tahun 2015, ini data tahun 2019. Ini kota, di sini desa. Kalau kita perhatikan ke bawah kita, di kota ada 32% yang mengakses internet. Ini penduduk 5 tahun ke atas ya, 5 tahun ke atas. Yang mengakses internet itu tahun 2015 itu 32% di kota. Tahun 2019 itu sudah 53%. Jadi lonjakannya cukup hebat. Tapi yang hebat di desa lonjakannya itu jauh lebih hebat. Kalau tahun 2015 itu hanya sekitar 12%, tahun 2019 sudah 30,81%. Jadi ada lonjakan hampir 3 kali lipat. Kalau di sini nggak sampai 2 kali lipat, karena memang di sini sudah besar. Gitu. Apa yang ingin saya tunjukkan? Kita lihat bahwa selalu ada kesenjangan antara kota dan desa. Tahun 2015 kota 32%, desa 11%. Tahun 2019 ini 53, ini 30. Sudah semakin dekat kesenjangannya. Sama-sama meningkat, peningkatan di perkotaan tentu saja lebih lambat dibanding dengan di pedesaan. Anda tahu apa yang terjadi tahun 2015 sampai tahun 2015 itu banyak sekali pembangunan prasarana telekomunikasi, HP semakin murah, HP pintar maksud saya, dan karena itu maka orang semakin banyak berinternet, baik di kota maupun di desa. Secara keseluruhan, kita bisa melihat bahwa di kota dan desa di Indonesia tahun 2015 baru 21% yang mengakses internet, 22 lah. Tapi di tahun 2019 itu sudah 43,51%. Data yang kedua yang ingin saya tunjukkan adalah data siapa yang mengakses itu. Ternyata sebagian besar yang mengakses itu adalah penduduk yang umurnya 25 sampai 49 tahun. Itu 48%. Ini agak mengagetkan saya juga ini. Ternyata umur 5 sampai 12 tahun itu besar juga. 8%. Anda 18%. Data ini sebenarnya tidak begitu banyak bisa kita bahas karena ini kita tidak tahu ini dari berapa persen. Tentu saja ini pasti lebih banyak karena penduduk yang umumnya ini lebih banyak. Oke, biarlah itu di situ. Kita coba saya tunjukkan satu lagi. Apa mereka lakukan ketika mereka berinternet? Ini 3 bulan terakhir, bukan jadi tidak membanding antara waktu. Ini 3 bulan terakhir. 87% itu bermedia sosial. Facebook, WA, Twitter, media sosial kalian tuh, Line dan segala macam. Ini dia, media sosial. 70% hampir itu untuk mendapat berita. Jadi
Ya inilah yang mengakibatkan televisi dan surat kabar itu menjadi seperti yang saya katakan minggu lalu, merosot terus karena orang tidak lagi berlangganan surat kabar, tidak lagi menonton televisi, karena mendapat berita itu kebanyakan, lihat saja nih, 69% dari responden itu ternyata mereka menggunakan internet untuk membaca, untuk mendapatkan berita. Sama juga nih, lihat yang 3 teratas ini. Untuk ngobrol, untuk mendapat informasi dan hiburan, ini yang selama ini ada di TV dan di surat kabar, itu sekarang sudah diambil alih oleh internet, diambil alih oleh ICT. Nah, untuk anak sekolah seperti Anda, seperti saya juga mengerjakan tugas. Saya pikir ketika banyaklah saya sudah memperhatikan bagaimana anak saya mempergunakan internet untuk mengerjakan tugasnya, dan sebagian di copy paste aja dari apa yang ada di internet. Sayang juga. Kemudian mengirim dan menerima email dan pokoknya berkomunikasi lah, serius. Kemudian, ini dia, makin ke bawah makin rendah. Kalau soal bagaimana internet menjadi marketplace itu 12%, 13% lah. Dan kemudian lebih rendah lagi untuk SMS banking, internet banking, juga segala macam yang lewat banking yang lewat internet. Jadi itu sekitar 7%, 6,5%. Ini yang kita lihat bagaimana warga Indonesia mempergunakan internet. Ini data yang terbaru yang kita peroleh tahun 2019, surveinya, saya pikir setahun diolah dan kita baru dapat hasilnya. Ada dari BPS, dipublikasikan oleh BPS. Saya stop dulu, saya meminta komentar Anda tentang fakta-fakta yang saya kemukakan itu tentang digital inequality dan digital digital divided dan bagaimana situasinya di Indonesia. Anda boleh bertanya, Anda boleh berkomentar tentang apa implikasinya bagi pengembangan masyarakat di Indonesia. Silakan, monggo. Silakan. Siapa saja yang mulai, boleh. Bapak, saya izin bertanya, Pak. Oke, Yota. Silakan, Yota. Oke, Pak. Entah bertanya apa entah berkomentar juga, saya bingung sih, Pak, sebenarnya. Ya, silakanlah. Itu, Pak, terkait tadi yang data masyarakat Indonesia itu menggunakan digital inequality tentang akses apa aja yang mereka akses, maksudnya di media di internet ini, di ICT ini, itu kan yang paling atas itu kan sosial media, dan yang nomor 2 itu kalau nggak salah saya itu untuk mengakses informasi ya. Ya. Nah, 3 hiburan. Jadi itu yang 3 itu sosial media, informasi dan hiburan. Nah, ini Pak yang ingin saya tanyakan, bagaimana pendapat Bapak dan pandangan Bapak melihat saat ini perkembangan sosial media itu yang tidak hanya untuk mengakses saling berkomunikasi saja, tetapi juga saat ini banyak bermunculan media sosial itu yang kita tidak hanya memungkinkan untuk bertukar informasi, tapi kayak kita juga rata-rata mendapatkan informasi dan berita itu dari sosial media. Contohnya mungkin dari Instagram, dari TikTok, dan itu benar-benar banyak sekali itu Pak, yang informasi-informasi baru. Dan yang jujur dari pengalaman saya lebih sering mendapat informasi dari sosial media dibanding dari situs-situs informasi, Pak. Nah, menurut Bapak itu bisa digabungkan kepada sosial media? Sudah cakupannya luas itu atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Makasih, Yota. Jadi benar. Kalau saya tunjukkan lagi data tadi ya. Oke. Kalau saya tunjukkan data ini, maka sebenarnya kan tidak bisa juga benar-benar di stop, dibagi gitu ya,
Ya ketika kita bermedia sosial, ya kita juga jangan-jangan kita terhibur juga kan begitu ya? Ada TikTok di situ, ada macam-macam. Ketika kita bermedia sosial dapat berita juga di situ. Ketika kita bermedia sosial, kita bisa juga nanya-nanya kawan kita untuk mengerjakan tugas sekolah gitu. Yang dilakukan oleh survei ini catatan saya yang pertama, yang dilakukan oleh survei ini adalah apa motivasimu yang utama ketika kamu menggunakan internet? Itu apanya? Pertanyaan pokoknya gitu. Jadi karena itu ya ini, dan satu orang bisa menjawab lebih dari satu jawaban. Anda lihat kan? Ini kan lebih dari 100% kan? Jadi ada orang yang menggunakan itu, oh saya untuk media sosial untuk dapatkan berita dan juga sekali-sekali internet banking, bisa seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini memang pertanyaan menarik. Sampai seberapa jauh tingkat kepercayaan kita terhadap berita yang ada di media sosial. Bukan hanya di media sosial, tetapi juga di situs-situs berita. Saya lupa sekarang, saya tidak tahu, saya tidak punya dapat data yang baru sekarang, tapi 2 tahun lalu saya pernah berseminar dengan kawan yang menjadi wartawan berita online. Dia bilang bahwa sekarang itu surat kabar online itu ada 17.000. Kamu bisa bayangkan itu, 17.000. Dan kadang-kadang ada itu situs online itu wartawannya dia, pimpinan redaksinya dia, yang tukang ketiknya dia, segala macamnya dia gitu. Jadi Anda bisa bayangkan betapa susahnya mempertahankan mutu berita. Itu pertanyaan krusial. Misalnya Anda baca di media sosial Anda dan banyak itu berita yang kebenarannya kita ragukan. Dalam rangka COVID ini, Anda bisa melihat betapa banyaknya informasi yang keliru. Ada malinformasi, ada disinformasi, ada misinformasi. Yang tiga itu selalu ada itu. Dulu ketika katakan sajalah ketika ada anjuran berjemur. Berjemur itu jam berapa sih? Ada yang bilang jam 10, setelah jam 10, ada yang bilang sebelum jam 10 dan segala macam. Jadi ada di situ informasi yang rupa-rupa, yang saling bertentangan. Pertanyaannya adalah mana informasi yang Anda percaya? Itu persoalan berikutnya. Persoalan yang ketiga yang ingin saya utarakan dengan media sosial itu, saya pikir Anda lihatlah, Anda baca publikasi minggu lalu dari lupa saya nama lembaganya itu. Ternyata orang Indonesia itu adalah orang yang paling tidak sopan bermedia sosial. Nomor 3 kita. Nomor 3 terbawah orang yang paling tidak sopan itu. Luar biasa kan? Karena kita bisa lihat betapa kejamnya bullying, ucapan-ucapan tidak senonoh, ucapan-ucapan kasar yang ada di media sosial kita tentang apapun. Apalagi kita ya sedihlah melihat bangsa ini tidak move on dari kampret dan cebong gitu. Walaupun mereka yang di atas barangkali sudah peluk-pelukan, tapi di bawah masih luar biasa kasarnya ketika berbicara soal bagaimana kita bermedia sosial. Jadi itu yang ingin saya katakan, perlunya kita lebih hati-hati dalam melihat media sosial ini. Begitu, Mas Yota. Baik, Pak, sudah terjawab, Pak. Makasih sebelumnya, Pak. Sama-sama. Oke, silakan. Masih ada lagi komentar? Silakan. Saya masih ingin dengarkan komentar kalian. Baru satu orang nih.
Halo? Masa harus saya tunjuk lagi? Oke, Krisalisa. Iya, Pak. Ya, apa komentarmu terhadap data dan konsep yang baru saya utarakan? Iya, sependapat Pak yang menurut konsep awal bahwa digital divided itu sangat berkaitan dengan digital inequality. Nah, di situ juga disebabkan karena dari masing-masing kita juga sendiri masih memanfaatkan digital ini hanya sebatas untuk media hiburan dan kurang mengaplikasikannya ke kehidupan kita sehari-hari gitu, Pak. Iya, tentu saja kalau kita hubungkan dengan apa yang dikatakan oleh Yota tadi itu. Menurut kalian seberapa besar sih peluang memanfaatkan ICT ini untuk keperluan pengembangan masyarakat? Tadi kita bisa lihat datanya ya, bahwa kalau kita jumlah-jumlah itu ya paling banyak 84% ternyata untuk media sosial dan hiburan, sehingga ada musik tuh. Jangan mengajar juga masuk hiburan juga ya. Seberapa besar sih menurut kalian peluang bagaimana memanfaatkan ini untuk, atau bagaimana memanfaatkan ICT ini untuk pengembangan masyarakat? Atau apa yang harus kita lakukan agar ICT juga dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan masyarakat? Silakan. Apa kita, udahlah, itu untuk hiburan ya untuk hiburan saja, nggak usah kita pergunakan untuk persoalan-persoalan lain. Apa kita mau seperti itu? Silakan. Rahmi Utamini. Habis Rahmi Utamini? Oh, tidur rupanya. Pak, Ya, apakah suara saya masuk? ya, Imam. Baik, sebelumnya mohon maaf mungkin izin untuk berkomentar terkait Ya. pandangan barusan, Pak. Menurut saya dua yang perlu diperhatikan gitu dalam inklusi digital untuk pengembangan masyarakat, terutama dari aspek strukturalnya, dalam artian struktural dari legal formalnya, aturan yang sekiranya mengoperasionalisasikan gitu Pak konsepsi dari inklusi digital tersebut di lapangan dari mulai di pusat sampai distribusi di tingkat bahkan di tingkat desa gitu Pak. Ada guidance dan framework yang mendukung untuk itu. Pun juga untuk akses financing terkait hal tersebut juga mendukung itu infrastruktur dan yang lainnya benar-benar secara struktural itu didukung secara infrastruktur dan yang lainnya. Terus yang kedua apa maksudmu? Apa maksudmu secara struktur? Pertama dari struktur dari public policy-nya Pak. Dalam artian ada legal formal atau legal standing untuk mendukung gitu inklusi digital untuk pengembangan masyarakat itu di lapangan gitu. Dan itu menurut aku penting untuk mengoperasionalisasikan anggaran-anggaran yang ada untuk mendukung pembangunan infrastruktur di lapangan pun juga untuk framework dan yang lainnya gitu. Dan asisten-asisten yang perlu dilakukan. Ya, oke. Nah, yang kedua dari aspek kulturalnya mungkin Pak, yang perlu diperhatikan bagaimana membiasakan aspek-aspek kultural ini dengan perbincangan, diskusi dan yang lainnya yang bisa dilakukan dari mulai akar rumput. Oke. Jadi ada pendekatan dari yang lebih dari atas gitu ya, ada yang dari bawah begitu ya. Artinya betul, Pak. Jadi sinergi kedua. Oke, baik. Saya pikir sudah dapat saya apa yang ingin saya. Oke, baik, kita teruskan sekarang dengan bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga, ini masih yang tadi.
Ini juga menunjukkan bagaimana DKI Jakarta itu paling tinggi tetap, walaupun sudah didekati oleh tempat-tempat lain. Ini datanya hampir sama saja hasilnya. Oke, saya masuk pada yang ketiga, yaitu ketika kita berbicara soal literasi digital. Jadi apa yang diucapkan oleh Iman tadi itu adalah persoalan bagaimana kita oke, tadi sudah kita lihat banyak persoalan bagaimana kita memanfaatkan media massa, ICT, bagaimana kita melihat berita-berita di ICT yang tidak begitu mendukung, bagaimana kita bisa melihat bahwa itu belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk pengembangan masyarakat, sehingga dan minggu lalu juga kita bercerita bahwa yang banyak perlu dikembangkan justru adalah literasi digital. Bagaimana kita membuat masyarakat kita itu melek digital, begitulah. Definisi ini saya ambil dari bukunya Langsir. Dia bilang literasi digital itu adalah ketertarikan, sikap, dan kemampuan individu untuk menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi. Oke, ini penting. Ada beberapa kata kunci yang penting di sini menurut saya. Sorry. Sorry. Ya, ada beberapa kata kunci yang penting dikemukakan di sini, yaitu bahwa dengan literasi digital kita meningkatkan ketertarikan, sikap, dan kemampuan. Untuk mengapai? Yang pertama kali yang paling mudah itu adalah mengakses. Bukan hanya mengakses, kalau naik kelas dari mengakses, maka kita bisa mengelola. Kemudian bisa menggabung, mengintegrasikan. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi informasi. Membangun pengetahuan baru. Membuat dan berkomunikasi dengan orang lain agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Jadi ada berbagai tingkat literasi digital itu. Nanti kita akan lihat apa yang dikatakan sebagai tingkatan itu. Jadi ketika kita berbicara soal literasi digital, kita berbicara soal kemampuan mempergunakan teknologi digital untuk kehidupan belajar, bekerja dalam masyarakat digital. Ini saya pikir ini banyak kita pelajari dari mata pelajarannya Pak Lala. Jadi yang ingin saya tunjukkan, oke, ini sama saja nih. Ini soal digital, ini tadi itu. Mari kita lihat bagaimana tahapan kompetensi digital itu, kata Langsir. Kata dia ada 10 tingkatan. Dimulai dari yang paling sederhana adalah mengakses. Itu yang paling sederhana itu, mengakses. Bagaimana Anda bisa mengakses sesuatu, mengakses Facebook, mengakses Google, mengakses segala macam lah, mengakses. Bisa tombol tekan on, bisa buka itu. Itu paling pertama, paling sederhana. Yang kedua, kalau dia sudah naik kelas, maka dia bisa menyeleksi, memilih mana yang berguna buat dia, mana yang tidak berguna. Saya tidak masuk ke sini dan saya masuk ke sini. Yang ketiga adalah kemampuan untuk memahami isinya.
Naik kelas lagi, dia bisa menganalisis. Artinya, loh kok begini ya? Kok begini? Yang kelima, dan inilah yang sering sekali agak rendah kemampuan kita, adalah memverifikasi. Benar nggak berita ini? Apakah ini berita ini hoax atau tidak? Lalu mengevaluasi, oh ya ini benar, ini tidak, dan kemudian kalau yang benar ini saya manfaatkan untuk begini, kalau tidak bermanfaat ya saya buang, dan kemudian. Lalu yang berikutnya adalah mendistribusikan, sharing. Kalau sudah lebih hebat lagi, maka saya bisa memproduksi. Buat berita, buat konten-konten yang bagus. Dan berpartisipasi, saya membagi pada orang lain. Dan yang paling tinggi katanya adalah berkolaborasi. Mengapa berkolaborasi paling tinggi? Saya bisa memproduksi dan kerjasama dengan orang lain. Orang lain tulis senarionya, saya mengambil gambarnya. Ini yang kita harapkan dari mata pelajaran ini, yang terakhir. Bahwa Anda akan bisa berkolaborasi paling sedikit dengan teman-teman sekelompok Anda untuk memproduksi dan kemudian berpartisipasi, dan bentuknya adalah berkolaborasi. Ini 10 kemampuan kompetensi digital yang dikemukakan oleh Lexir, dan kemampuan ini perlu ada pada kita, dan ini bertahap dari mulai akses sampai berkolaborasi. Oke, saya ingin komentar Anda tentang gambar ini. Silakan. Apa tanggapan Anda dengan gambar ini? Mungkin saya Siapa? Namira, Bapak. Oh, Namira, silakan Namira. Iya, kalau dari saya sendiri sih, Pak, biasanya kalau udah mengakses, saya memahami dulu baru menyeleksi. Jadi, apakah saya paham dulu nih, baru saya seleksi, baru, oh yang ini sesuai. Udah saya paham, oh ini sesuai dengan apa yang ingin saya cari. Baru sesudah sesuai, baru saya menganalisis seperti itu. Oke. Tapi pertanyaan Jadi, saya, apa bedanya memverifikasi sama menyeleksi gitu ya Pak? Bukankah tujuannya sama gitu? ya, menseleksi yang paling bawah ini barangkali masih menseleksi tahap awal. Apakah saya berFacebook apa ke Twitter? Itu baru seleksi yang bukan menyeleksi isinya, tapi baru menyeleksi platformnya. Kan pertama kali itu baru bisa tombol on off-nya lah, udah bisa dia masuk ke internet katakanlah. Kemudian saya akan menyeleksi, saya mau pergi ke Google apa mau pakai apa Facebook apa mau pakai, baru di situ. Kalau menseleksi berita, tentu saja kita hanya bisa menseleksi berita kalau sudah sampai di sini, kita tuh udah sampai mengevaluasi itu. Begitu Namira. Oh iya Pak, baik Pak. Oke, silakan. Siapa lagi? Apa komentar Anda tentang gambar ini? Tapi yang Namira kemukakan itu betul. Kita tidak mungkin mengevaluasi sebelum kita memilih apa yang kita akan akses. Monggo, silakan. Bapak izin berkomentar. Iya. Gary ya? Iya, Pak. Ya, silakan. Kalau saya mungkin akan sedikit menggabungkan dengan tadi yang data yang Bapak berikan gitu, yang digital gap dan inequality tadi kan ada di berbagai provinsi ya. Yang pertama itu Jakarta dan yang terakhir itu Papua. Berarti mungkin, maaf kalau pemahaman saya salah, saya memahami berarti masih banyak di Indonesia tuh yang belum sampai tahap berkolaborasi gitu. Mungkin kalau di Jakarta sudah gitu, karena kan poinnya 100 kalau tidak salah gitu. Tapi untuk
bahkan tapi kan gapnya dengan di urutan kedua kan lumayan jauh ya Pak, yang di Yogyakarta langsung ke 65 gitu. Berarti yang di Jogja itu mungkin baru sampai memproduksi atau paling tinggi berpartisipasi gitu, untuk berkolaborasinya hanya beberapa gitu. Berarti yang di Papua pun belum sampai ke tahapan yang mengakses seperti itu Pak. Karena kan bahkan mereka 0 poinnya gitu, itu yang saya tangkap. Nah berarti memang literasi literasi digital sangat dibutuhkan gitu untuk bukan hanya di kalangan bawah atau mungkin daerah-daerah yang belum sampai tahapan mengakses, tetapi juga ke provinsi-provinsi yang bahkan sudah mempunyai nilai yang cukup bagus dan sangat bagus gitu, tetap membutuhkan literasi digital, karena pasti di mereka belum tentu semuanya adalah mencapai titik berkolaborasi. Itu sih Pak dari saya. Ya, makasih Gary. Memang sedikit berbeda ya metodenya ya, tapi cara kamu untuk menghubungkan satu fakta dengan fakta lain menarik kalau menurut saya, menarik. Literasi digital yang saya kemukakan di belakang tadi memang tidak mempergunakan cara perhitungan ini. Cara perhitungan ini adalah cara perhitungan yang dipakai oleh Kementerian Informasi untuk mengukur perbandingan antar wilayah di Indonesia. Ini alat ukurnya. Jadi berbeda dengan yang tadi. Tapi kalau kamu mencoba menghubungkannya, menarik tuh cara kamu menghubungkannya. Ini memang apa yang dibuat oleh Kementerian Informasi, memang inilah yang dikemukakannya. Dia lihat pendidikan warganya, dia melihat bagaimana pelayanan, ini tadi yang dikatakan oleh Yota, bagaimana pelayanan pemerintah, bukan hanya Yota tadi, Yota dan Imam. Ini kan ini nih, ketika membangun infrastruktur kan di sini nih. Dan dengan cara seperti inilah kemudian Kemeninfo mendapat data ini. Jakarta 100 dan Papua 0. Data ini menarik dan itu hampir sama saja dengan data yang lain. Misalnya saya pergi ke data yang mana tadi? Ini kan sama juga nih. Jakarta 46. Ini kan Ini soal akses nih. Ini soal mengakses nih. Jakarta itu 46% penduduknya sudah mengakses internet 3 bulan terakhir ini. Papua baru 8%. Memang jadi datanya hampir sama saja. Paling bawah itu tadi kan Papua, Nusa Tenggara Timur, di Papua Barat kalau di data yang tadi. Jakarta tetap paling tinggi, Kepulauan Riau, Jakarta ini yang selalu paling atas, selalu seperti ini. Saya tidak tahu mengapa Kepulauan Riau ini begitu hebat dan meninggalkan Riau-nya sendiri. Mungkin karena mereka ada di pulau-pulau sehingga mereka sangat memerlukan internet, dan mereka dekat dengan Singapura, mereka dekat dengan Malaysia sehingga barangkali akses internet mereka jauh lebih bagus gitu daripada yang lain. Tapi bisa kita lihat di sini bagaimana tempat-tempat lain, provinsi-provinsi lain di Indonesia itu sangat rendah aksesnya. Ini baru persentase yang menggunakan internet. Kita tidak bercerita, data ini tidak bercerita internet itu dipergunakan untuk apa. Belum bercerita soal itu. Jadi memang digital divided kita itu masih parah gitu. Tentu saja Anda bisa lihat sekarang kampung Anda ada di mana gitu. Di mana posisi kalian. Barangkali Gary akan agak malu itu melihat bahwa posisi Gary itu ya nomor 20 sekian gitu, Sumatera Utara gitu. Dan nggak banyak bergerak begitu. Itu posisinya. Dan kalau kita kaitkan dengan yang terakhir tadi, ini memang belum data ini keterampilan ini tidak berhubungan dengan
sana. Tapi pertanyaannya, ya tidak mungkin orang bisa sampai ke sini memverifikasi, menganalisis kalau aksesnya saja susah, kan begitu. Apalagi berkolaborasi. Kolaborasi itu kan sudah pada tingkat yang sangat tinggi, karena saya di Bogor bisa bekerja sama dengan teman saya di katakanlah di Manado, bisa bekerja sama dengan teman saya di Makassar untuk melakukan sesuatu. Itu lebih susah lagi. Kalau aksesnya nggak sama, ya kualitas aksesnya itu berbeda, ya tidak bisa. Gitu. Silakan, siapa lagi yang mau berkomentar? Halo Pak, saya Siapa? mau berkomentar Pak. Ya, siapa? Sheila Pak. Oh, Sheila, silakan Sheila. Ya Pak, kalau kita lihat di era sekarang justru ini kan ada 10 tahapan dalam kompetisi digital. Tapi beberapa orang seringkali men-skip beberapa tahapan nih Pak. Jadi setelah mengakses seleksi, mereka tidak memahami, menganalisis, dan memverifikasi serta mengevaluasi, namun langsung skip ke tahap mendistribusikan. Sehingga seringkali kita temukan beberapa berita hoax yang beredar di masyarakat karena mereka tidak melalui tahapan-tahapan ini. Gitu Pak. Iya. Makasih Sheila. Sheila mengungkapkan prinsip yang sangat penting. Apa? Bukan prinsip, apa namanya itu? Celah yang sangat penting dan merupakan gejala umum. Ada berita sensasional, kita tidak cek, langsung kita distribusikan. Langsung kita akses, ya barangkali kita sudah sampai paham gitu ya. Tapi kita tidak menganalisis, apalagi memverifikasi, langsung ke mendistribusi. Ini memang asal muasal, ada orang yang tidak sengaja memberitakan berita bohong. Dan ini sering menjengkelkan. Karena banyak orang yang ingin to be the first, untuk menjadi orang yang pertama menyebarkan informasi. Si ini sakit, si ini meninggal, belum diverifikasi, langsung didistribusikan. Ini menunjukkan betapa kita, digital literasi kita itu masih sangat lemah. Itu gejala umum, gejala yang banyak sekali apalagi ya menyangkut hal politik, menyangkut karena kita sekarang serba heboh dengan kesehatan misalnya. Ada berita si ini sembuh karena makan ini. Langsung itu jadi berita besar-besaran, tapi walaupun kita verifikasinya tidak jelas gitu. Banyak itu di mantan dekan MIPA menjadi apa ya? Bukanlah saya katakan korban, tapi namanya dipakai untuk mempopulerkan sesuatu gitu. Ibu itu beliau mencoba membantah ke sana kemari. Saya tidak menulis itu, saya tidak menulis hal itu. Tapi berita itu cepat-cepat beredar ke sana kemari. Dan lucu itu, karena salah satu beritanya adalah bahwa alpukat bisa meningkatkan imunitas karena pH-nya tinggi. Dan beberapa buah yang pH-nya tinggi, begini katanya. Dan alpukat itu pH-nya 14,7. Bisa Anda bayangkan siapa saja yang pernah belajar kimia, tahu bahwa tidak ada benda yang pH-nya 14,7 gitu. pH itu paling tinggi 14. Tapi ada berita seperti itu dan beliau membantah ke sana kemari, tapi walaupun itu sudah dibantah, berita itu terus-menerus didistribusikan. Ini dia persoalannya, bagaimana sebuah berita bisa beredar sedemikian rupa tanpa kita melakukan verifikasi. Banyak yang seperti itu. Dokter ini bilang begini, dokter ini bilang begini, padahal itu hanya meminjam namanya saja. Pak Macik bilang, ada dulu Pak Macik, bekas rektor kita, mengatakan bahwa ini adalah obatnya ini. Dan Pak Macik orang statistik. Karena Pak Macik orang statistik, pasti dia tidak akan berbicara soal pengobatan. Itu yang
contoh-contoh bagaimana kita sebenarnya belum mempunyai kompetensi digital, tetapi langsung mendistribusikannya. Makasih, Sheila. Silakan. Siapa lagi? Kok sepi pagi ini? Kalau pertanyaan saya rubah. Menurut kalian, sudah sampai seberapa jauh sekarang digital literasi kita? Kalau kita pakai istilah, kalau kita pakai kalau kita memakai tahapan yang dipakai oleh Helsinki itu, kira-kira kita pada umumnya penduduk Indonesia itu ada di mana? Menurut pengamatan Anda. Silakan. Pada umumnya orang Indonesia itu ada di mana? Itu pertanyaan saya. Tia Nurdiati. Iya, Pak. Menurut kamu di mana kebanyakan orang Indonesia itu? Iya, kalau menurut saya mungkin masih kebanyakan orang baru pada tahap mengakses ya, Pak. Karena ya gitu masih banyak orang-orang yang belum tahu caranya memanfaatkan teknologi digital itu gitu. Dia hanya sebagian kecil orang yang bisa masuk ke tahap-tahap selanjutnya gitu untuk menyeleksi, memahami dan menganalisis apakah itu baik untuk mereka dan apakah itu bermanfaat untuk mereka gitu. Jadi kalau dari pengamatan saya kebanyakan orang apalagi orang awam gitu ya Pak, lebih ke mengakses aja untuk sebatas hiburan dan mengisi waktu luang mereka. Seperti itu, Pak. Oke, makasih. Atau kalau kita teruskan pertanyaan saya, apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kompetensi tadi itu? Sebagai orang SKPM kalian, apa yang bisa kita lakukan supaya orang bisa naik kelas dari mengakses dan untuk akses dan hanya sampai ya tahap rendah lah, apa bisa kita lakukan agar paling memahami, menganalisis belum, apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan itu? Anda sebagai orang SKPM. Iya, izin menjawab ya Pak. Iya, silakan. Tia. Iya, kalau menurut saya mungkin kita bisa lewat campaign online gitu Pak. Jadi untuk untuk membentuk kesadaran kritis di masyarakat itu dengan cara membuat campaign digital yang bisa membuka mata mereka gitu bahwa teknologi digital dan media sosial itu bisa loh gitu dimanfaatkan untuk kehidupan mereka yang lebih baik seperti itu Pak. Oke, makasih. Kampanye digital. Apalagi? Makasih. Idenya Tia. Silakan. Yang lain silakan. Silakan yang lain. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa Anda lakukan sebagai seorang mahasiswa? SKPM. Ada dari Yota, advokasi sosial. Oke, advokasi sosial dalam arti apa tadi itu ya, membangun infrastruktur tadi itu ya, supaya literasi digital inequality-nya semakin baik. Oke, good. Apalagi? Sorea. Iya, Pak. Ya, apa?
dalam pikiranmu apa yang bisa kamu lakukan lagi untuk meningkatkan literasi digital itu? Menurut saya, sebagai mahasiswa KPM itu lagi-lagi mungkin menerapkan ilmu yang udah kita pelajari. Kayak misalnya contohnya dari mata kuliah ilmu penyuluhan, kita bisa ngasih tahu ke masyarakat-masyarakat yang memang kurang tentang literasi digitalnya ini, lebih ke bagaimana caranya ke tahap memverifikasi dan menyeleksi. Karena karena menurut saya kalau kebanyakan orang mungkin sudah bisa pada tahap mengakses, cuma yang sulitnya itu di tahap menyeleksi dan memverifikasi gitu. Oke, baik. Itu makasih untuk pendapatmu. Dan menurut saya itu menjadi tantangan yang menarik buat kita agar agar bisa naik kelas. Itulah yang kita katakan sebagai pendidikan atau literasi digital. Literasi bukan hanya pemberantasan buta huruf. Kalau si Alan Martin ini bilang ada beberapa literasi yang perlu kita miliki. Ada dari mulai calistung, baca tulis hitung. Ada lagi kemudian dari situ ke ICT literasi. Ada kemudian dikatakan sebagai technological literasi. Ada yang information literasi. Ada yang namanya media literasi. Ada yang visual literasi dan ada communication literasi. Itu dikemukakan di buku ini. Dan menurut saya sih bermimpi bahwa ketika Anda KKN, salah satu program KKN Anda adalah program literasi digital. Mengajar, mendidik, menggugah orang agar orang bisa naik kelas. Bagaimana sih memverifikasi? Kan misalnya ada sekarang beberapa software yang bisa mengecek, memeriksa apakah berita itu palsu atau tidak. Ada itu beberapa softwarenya. Andaikan Anda melakukan literasi digital nanti ketika KKN, tentu saja salah satu tugas yang bisa Anda buat adalah mengajarkan katakanlah remaja atau ibu-ibu pengajian atau karang taruna untuk melakukan bagaimana sih melakukan verifikasi terhadap sebuah berita. Ada softwarenya. Jadi jangan ditelan begitu saja. Kalau ditelan begitu saja kita jadi terus-terusan terpecah dengan yang tidak menyehatkan ini sekarang. Jadi Anda mengajak orang kalau mengakses sudah banyak tahu, menseleksi sudah tahu, memahami ya mulai susah nih. Apalagi menganalisis, memverifikasi lebih susah lagi. Paling sedikit ketika Anda ber-KKN, saya sih menganjurkan agar semua orang KPM minimal mengajak orang sampai ke nomor 6. Jangan langsung ke nomor 7 gitu, cuman share-share saja gitu. Tapi dari mulai ini sudah bisa, ya tentu saja Anda yang KKN di tempat yang internetnya bagus gitu, ini sudah bisa, tapi ajaklah untuk mereka memverifikasi. Itu jadikan programmu sebagai program KKN. Bagaimana ini menseleksi? Bagaimana juga memilih situs yang bisa dipertanggungjawabkan? Kalau saya mau belajar pertanian, apa sih situsnya? Anda punya daftar situs atau daftar platform untuk pertanian. Kalau saya mau tahu obat-obatan apa sih? Ini Anda ajarin. Sehingga meningkat kemampuannya. Jangan asal cuman melihat dangdut saja setiap hari. Dangdut penting, musik penting, tapi jangan hanya sampai di situ saja. Naik kelas dia. Naik kelas sampai kepada mengevaluasi. Itu program literasi digital yang saya pikir Anda bisa lakukan. Dan ini dia. Martin bilang,
bahwa bagaimana kita naik kelas itu ini lebih mudah. Kompetensi digital ini lebih mudah, kata Martin. Mengapa dikatakan lebih mudah? Ya mudah saja kita, orang gampang dilatih untuk membuka internet, membuka WA, membuka Facebook, membuka Twitter, itu mudah tuh. Ini paling bawah kata dia. Tapi sudah harus meningkat ke penggunaan digital. Bagaimana memanfaatkan isi dari digital itu, dunia digital itu kepada kehidupan sehari-hari. Apakah itu untuk pertanian, apakah itu untuk kesehatan, apakah itu untuk pendidikan dan segala macam. Lalu disitulah kemudian terjadi masyarakat digital ini masih terlalu jauh lah. Ya untuk sebagian besar Indonesia masih jauh kalau kita katakan kita bertransformasi digital. Tapi inilah yang namanya aksi literasi digital. Kalau Anda mau ber-KKN dan menggarap hal ini, menurut saya ini suatu kemajuan yang sangat luar biasa pentingnya. Oke, apa komentar Anda tentang usul saya?